Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andrea Darbi Cahya. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tersebut. Ini disusun oleh saya sendiri, langsung masuk ke komponen dasar atau yang kita sebut dengan KD. Untuk KD ini saya memilih KD menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, di analisis isi atau konten ini, saya masukkan bahwa K3LH ini adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengetahui tentang bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta menjaga lingkungan hidup di tempat kerja. Nah, analisis yang saya lakukan ini pada konten tersebut ini, pada konten K3LH ini, yaitu mencakup pengenalan K3LH, risiko K3LH, dan peralatan-peralatan untuk K3LH. Nah, pada poin yang pertama ini, saya akan memperkenalkan dulu apa itu K3LH. Nah, topik ini membahas seperti pengertian dan pentingnya K3LH dalam lingkungan kerja, serta pada peserta didik. Nah, peserta didik ini akan mempelajari undang-undang yang ada dan peraturan-peraturan yang mengatur segala semua tentang K3LH, serta pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan lingkungan hidup. Untuk poin yang kedua ini, tentang resikonya K3LH. Nah, pada topik ini, peserta didik akan mempelajari jenis-jenis resiko yang dapat terjadi di lingkungan kerja, serta mengidentifikasi dan mencegah resiko tersebut. Beberapa resiko yang dibahas antara lain seperti kebakaran, ledakan, keracunan, dan kecelakaan pada pekerjaan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu peralatan-peralatan di K3LH. Nah, topik ini membahas tentang peralatan K3LH yang harus dipakai di tempat kerja, seperti helm keselamatan, sepatu safety, masker respirator, dan lain sebagainya. Nah, peserta didik juga akan mempelajari cara menggunakan peralatan-peralatan K3LH dengan benar dan aman. Nah, untuk mempelajari semua analisis dan isi konten yang tadi saya jelaskan, itu saya memilih model atau strategi pembelajaran, yaitu yang bertipe kooperatif tipe learning together. Kenapa sih saya memilih kooperatif tipe learning together? Nah, jadi kooperatif learning together itu merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk mengharuskan mengerjakan sesuatu secara bersamaan dengan saling membantu satu sama lain sehingga satu kelompok atau sebagai satu kelompok atau sebagai satu tim. Jadi dia tuh tidak bekerja sendiri, jadi dia bekerja dengan tim. Jadi mereka bisa memberikan pendapat satu sama lain, begitu. Nah, dengan kata lain, siswa harus berkelompok dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan agar terciptanya kerjasama dan saling membantu untuk memahami mata pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, pembelajaran kooperatif ini dapat membantu peserta didik untuk membangun kemampuan sosial dan interpersonal yang baik. Nah, dalam learning together ini, peserta didik belajar untuk saling berkomunikasi, memecahkan masalah bersama-sama, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, kemampuan sosial dan interpersonal yang baik ini dapat membantu peserta didik untuk lebih efektif dalam bekerja di lingkungannya yang memerlukan kerjasama yang baik. Jadi, dengan saya menggunakan model cooperative learning ini, jadi mereka tidak takut untuk langsung terjun ke lapangan bersama tim karena mereka sudah diajarkan di cooperative learning ini untuk bekerja sama tim dengan baik. Terus, untuk model pembelajaran kooperatif tipe learning together ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk pelatihan K3LH. Kenapa sih kok bisa diterapkan untuk pelatihan K3LH? Karena K3LH ini merupakan topik yang kompleks dan multidisiplin, sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang. Dengan menggunakan model pembelajaran Learning Together, peserta didik saling berkolaborasi untuk mencari solusi bersama-sama dan saling mengisi kekurangan. Tidak hanya itu, pembelajaran kooperatif juga membantu meningkatkan keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan aktifnya peserta didik dalam diskusi dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya K3LH. Jadi mereka bisa saling berpendapat satu sama lain dan akhirnya timbul rasa
kesadaran diri bahwa K3L itu sangat penting di kehidupan pekerjaan. Nah, di bawah ini adalah sintaks-sintaks yang saya bikin untuk mengajarkan tentang materi K3LH. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini seperti pendahuluan ada di poin 1 sampai poin 6, seperti menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, memberikan motivasi dulu belajar kepada peserta didik sesuai manfaat materi ajaran, terus memberikan pengarahan pada peserta didik untuk menghormati dan bersikap jujur, terus mengajukan pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang terakhir menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Nah, kita masuk ke intinya. Di inti pembelajarannya nanti saya akan membagi menjadi 5, yaitu seperti pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti guru akan menerangkan materi pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH. Nah, peserta didik akan mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan terhadap topik-topik tersebut. Nah, untuk poin keduanya mengeksplorasi materi seperti melakukan pencarian informasi di internet tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, mengeksplor mengeksplorasi mengeksplorasi materi ini bisa dikerjakan dengan kelompok agar menimbulkan critical thinking kepada anak. Nah, habis itu membuat diskusi. Nah, dari diskusi ini akhirnya mereka melontarkan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka baca, apa yang sudah mereka dapat. Itu dijadikan satu kesimpulan, ditarik benang merahnya untuk menjadikan suatu jawaban dan nanti akan diberikan ke guru. Nah, di sini tuh deskripsi deskripsinya mendiskusikan materi yang dapat bersama-sama yang didapat bersama teman-teman yang lain dengan bimbingan dan dipantau oleh guru langsung. Nah, setelah diskusi ini, kita dilanjut dengan menyampaikan materi. Setelah mereka diskusi, baru guru menerangkan apa sih yang sebenarnya itu. Guru melakukan konfirmasi dengan menyampaikan materi-materi pembelajaran dengan media-media pembelajarannya. Terus yang terakhir nanti menguji hasil dan evaluasi. Jadi, guru 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 menguji kepahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan serta penugasan kepada peserta didik. Jadi nanti sebagai guru atau atau penguji nanti kita akan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik yang akan menguji bahwa apakah peserta didik ini sudah paham atau belum paham tentang materi-materi yang tadi dijelaskan. Nah, dilanjut dengan penutup, di penutup ini guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil pembelajaran, menarik kesimpulan, mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasilnya, serta manfaat pembelajaran, terus memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, terus melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. Nah, di sini ada poin-poin asesmen. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diamati. Terus alat dan bahan. Alat dan bahan alat dan bahan ini saya mengambil alatnya laptop untuk bahannya seperti presentasi PowerPoint, video pembelajaran, e-book, dan internet. Nah, sebenarnya ini akan dilanjutkan di tugas selanjutnya, tapi di sini karena ini terlanjur untuk membuat sintaks, sekalian saja saya masukkan alat dan bahan dan penjelasannya ada di bawah. Nah, penjelasannya ada di sini. Kenapa sih saya memilih bahan pembelajaran, apa sih alat pembelajaran atau bahan pembelajaran ini? Nah, di desain dan yang pertama ini saya mengambil desain media pembelajaran yang cocok digunakan untuk pembelajaran dengan cooperative learning untuk cooperative learning. Nah, menurut saya sendiri, menggunakan video pembelajaran, presentasi PowerPoint, dan buku teks atau e-book itu sangat mempermudah untuk melakukan model pembelajaran di K3LH ini. Kenapa sih itu bisa mempermudah? Nah, di sini saya menjelaskan bahwa media pembelajaran yang cocok digunakan untuk pembelajaran dengan cooperative learning, menurut saya, ialah menggunakan video pembelajaran presentasi PowerPoint dan buku teks e-book. Nah, pada saat menggunakan video pembelajaran tersebut, dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi-materi yang ada pada K3LH, serta dapat digunakan untuk konsep-konsep tertentu dilanjut dengan diskusi bersama kelompok dalam rangka mendiskusikan pemahaman yang telah diperoleh di video materi yang sudah ditayangkan. Jadi, tidak hanya mempermudah guru juga dalam menyampaikan materi, di video ini itu membuat agar tidak menjadi boring, kelas tidak menjadi boring, kelas jadi aktif. Jadi anak bisa berpikir kritis bahwa di video itu tuh sudah menjadi patokan gitu loh untuk anak. Jadi anak bisa lebih aktif lagi, lebih paham, terus mendiskusikan bahwa ini di video benar atau tidak, terus mengevaluasinya bersama teman-teman, didiskusikan. Makanya ini tuh sangat cocok sekali
untuk cooperative learning. Nah, setelah saya memberikan video pembelajaran, dilanjut dengan presentasi PowerPoint. Kenapa sih presentasi PowerPoint itu penting? Nah, presentasi PowerPoint ini digunakan untuk mempresentasikan materi pembelajaran secara visual dan menarik. Nah, sehingga mempermudah siswa untuk memahami konsep yang disajikan serta memfasilitasi dalam diskusi kelompok agar terciptanya umpan balik langsung pada hasil kerja diskusi siswa. Jadi tuh karena siswa tadi sudah menonton video, dilanjut dengan presentasi, itu memanjakan para siswa secara visual dan menarik. Jadi biar kelasnya lebih hidup. Nah, terus yang terakhir dilanjut dengan menggunakan buku teks atau e-book. Apa sih kegunaan buku teks dan e-book ini saya cantumkan? Nah, yang memang karena buku teks dan e-book ini memang sering menjadi salah satu media pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran. Nah, buku teks atau e-book ini dapat memudahkan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi, buku teks atau e-book ini sangat fleksibel, sehingga buku teks atau e-book ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi kelompok karena mempermudah dalam memperoleh pemahaman. Dengan adanya buku teks ini, jadi siswa tidak terlalu bingung walaupun siswa bisa mencarinya di internet. Tapi kalau misalnya ada di dalam buku teks ini, jadi siswa akan memilih sumber dari buku teks tersebut. Jadi lebih mempermudah siswa sendiri begitu. Jadi mungkin sekian dari itu saja semua ini untuk ujian tengah semester saya pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Saya sebagai Anda dan Arbi Cahaya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.